Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nama saya Ramdan dari kelas Sistem Informasi SI 22C, kelas karyawan, dan alhamdulillah di kelas saya yang kelas karyawan ini saya masih bisa untuk mengerjakan resume, yaitu terkait haber. Mohon maaf atas keterlambatannya. Di sini di pembahasan kita yaitu adalah tata cara persidangan. Penyusunnya ini ada Indriani Nur Fitri, Koordinator Komisi 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa. Definisi: persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Ini definisi dari persidangan. Kemudian di sini ada beberapa kelengkapan terkait persidangan, yaitu harus ada peserta sidang tentunya. Kemudian di sini harus ada pimpinan atau presidium sidang. Kemudian yang berikutnya ada notulen. Notulen ini biasanya yang mencatat poin-poin dari hasil sidang tersebut. Kemudian ada palu sidang. Nah, palu sidang. Jadi palu sidang juga ada beberapa makna ya. 1 kali ketukan apa maknanya, 2 kali ketukan apa maknanya, 3 kali dan sebagainya. Itu memiliki makna tersendiri. Kemudian ada jenis persidangan. Ya. Yang pertama yaitu sidang komisi. Sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota komisi membahas perihal fokus masing-masing komisi. Kemudian ada sidang paripurna, bukan itu dulu deh. Yang berikutnya ada sidang paripurna, yaitu untuk mengesahkan segala hasil keputusan pada sidang pleno sebelumnya. Setelah itu aturan resmi berlaku. Kemudian sebelum sidang paripurna ada sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang guna membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan organisasi, memutuskan draft aturan. Seperti itu ya, itu jenis sidang. Kemudian seperti yang tadi, kebutuhan sidang itu ada palu ya. Di sini ada ketukan palu. Nah, 1 kali ketukan apa maknanya? Yaitu mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, keputusan sementara tapi ya. Kemudian berikutnya membatalkan atau mencabut ketukan sebelum yang dinilai keliru, PK. Kemudian yang berikutnya 1 kali berikutnya itu men-skor peserta sidang. Adapun yang 2 kali ketukan bermakna menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang. Kemudian yang berikutnya menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau men-skors. Nah, jadi men-skor itu adalah kita seperti berhenti sejenak, seperti itu ya. Kemudian ada 3 kali ketukan. 3 kali ketukan yaitu membuka dan menutup persidangan. Tok 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 gitu, berarti sidang dibuka atau ditutup. Mengesahkan keputusan akhir hasil sidang. Nah, setelah itu juga dipukul 3 kali. Kemudian lebih dari 4 kali, lebih dari 3 ketukan menekankan peserta sidang forum tidak terkendali. Ketukan ini dilakukan jika setelah diingatkan peserta sidang masih tidak kondusif dan mengetuk dengan pegang palu. Nah, ini udah
udah gak kondusif pokoknya kalau yang nomor 4 ini. Oke, istilah dalam persidangan. Yang pertama ada quorum, yaitu jumlah minimum anggota sidang. Sidang dapat dinyatakan syah jika quorum memenuhi 1/2 tambah 2 dari peserta yang terdaftar dalam sidang. Voting, yaitu upaya terakhir ketika musyawarah tidak tercapai. Mufakat dan lobbying tidak berhasil meyakinkan pihak yang keberatan. Ya, jadi voting itu ya salah satu sarana kalau masih ada yang belum sepakat. Skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying karena sulitnya mencapai kesepakatan antar peserta sidang. Yang berseteru skorsing biasanya lebih sebentar dibanding pending. Ada skorsing itu ya. Kemudian lobbying adalah upaya lanjutan ketika musyawarah tidak tercapai kata mufakat. Sudah, itu lobbying. Istilah dalam persidangan. Ini masih yang tadi, pending. Pending ialah penundaan sidang dengan waktu yang lebih lama dibanding skorsing. Biasa digunakan untuk istirahat atau penundaan sidang. Pimpinan atau presidium sidang merupakan penanggung jawab dalam proses berlangsungnya sidang sampai dengan sidang ditutup. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang yang di mana memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas tujuan masing-masing pimpinan sidang atau presidium. Presidium 1. Memimpin jalannya sidang. 2. Sebagai rekan konsultasi dan pemberi saran kepada pimpinan 1. 3. Notulensi. Kemudian ada interupsi. Suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Interupsi. Macam-macam interupsi. Interupsi point of order. Interupsi yang bersifat meminta kepada presidium sidang untuk mengambil tindakan atau bisa juga untuk usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan, misalnya penambahan atau pengurangan poin, waktu skorsing, isoma, dan usulan yang lain. Kemudian interupsi point of privilege digunakan apabila kepentingan yang sangat mendesak, misalnya izin ke belakang. Interupsi point of information digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta sidang. Interupsi point of justification digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya. Interupsi point of clarification, cleaning. Interupsi yang sifatnya menjernihkan suatu permasalahan yang sedang diperdebatkan. Ya, mungkin hanya ini ya pembahasan yang terkait persidangan yang perlu diperhatikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.